Halo guys, Hai. welcome back to my podcast. Di podcast kesayangan kalian, di mana lagi kalau bukan di podcast Uhuy. Obrol sana sini, bahas sana sini, asikin aja. Oke, kembali lagi bersama gue Malik Fajar. Dan di sini untuk kali ini gue akan bahas suatu topik yang lagi hangat. Tentunya tidak akan sendiri, nanti akan ada narasumber yaitu teman gue sendiri. Kita kenalin aja langsung, ini ada Mas Takib. Halo Mas, Hai Mas. gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Baik. Sehat? Sedikit Ya. tidak enak badan. Aduh, kenapa ya? Ya banyak pikiran lah. Apa itu tentang cinta kah? Ya itu enggak, cuma paling sedikit lah nyenggol. Ya. Gimana untuk kuliah atau? Kuliah alhamdulillah lancar, tapi meskipun sering mengulur-ngulur waktu tentang tugas, akhirnya keteteran. Oh, iya. Soalnya juga banyak pikiran lah. Pokoknya semoga bisa lancar lah. Iya, semoga kita doakan ya, semoga kuliahnya Mas Takib ini bisa lancar. Oke Mas, kali ini kita akan mengobrol atau membahas suatu topik yang lagi hangat di kalangan masyarakat, yang lagi apa ya, istilahnya itu di berita, di televisikan itu selalu muncul. Tren-trennya gitu. Iya. Topik ini itu adalah tentang keamanan data, di mana data-data sering ke hacker, sering bocor. Diretas. Iya. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai kebocoran data ini. Oke, mengenai kebocoran data, ada nggak sih upaya untuk mengatasi kebocoran data ini? Salah satunya itu dengan apa atau tindakan apa itu? Kalau mengatasi itu ada banyak sih, tapi kita harus tahu dulu apa yang namanya seperti kayak cyber security, ya kan? Nah, untuk cyber security itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi suatu sistem komputer yang kita punya. Nah, menurut International Telecommunication Union atau ITU, nah cyber security itu tindakannya mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan. Nah, dari situ untuk mengatur organisasi dan aspek lainnya. Nah, jadi untuk teman-teman kalian yang di rumah atau yang di sini ingin mengetahui tentang atau ingin menjadi seorang cyber, nah kalian harus tahu apa itu nanti di dalamnya ada apa itu cara memahami konsep dari cyber security tersebut. Ada konsepnya sendiri. Ya, Ya. ada Apa itu konsepnya. konsepnya dari cyber Kalau security? menurut saya konsep cyber security itu model keamanan yang dikembangkan untuk membantu manusia memikirkan berbagai bagian dari sistem keamanan komputer sendiri. Nah, dari pengertian tadi itu tuh bisa diartikan yang namanya sistem CIA Triad. Nah, dalam CIA Triad tersebut di dalamnya juga memiliki 3 unsur penting atau 3 bagian penting. Wah, ada 3 unsur. Ya. Unsur apa aja itu? Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua ada integrity atau integritas. Yang ketiga ada yang namanya availability atau ketersediaan suatu informasi. Nah, dari 3 itu kalau kita mengetahui dan itu akan dijadikan satu yang namanya membentuk suatu sistem CI triad tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oh, jadi gitu guys. Konsep dari cyber security itu sendiri. Oke, kita next lagi ya. Ini tentang metode ancaman. Mereka itu bisa mengancam dengan metode apa aja sih? Kalau metode ancaman itu ada banyak sih, tapi
yang menurut yang aku ketahui itu ada yang namanya malware. Apa itu malware? Malware tuh serangan yang sering terjadi dan sering kita alami gitu loh. Kayak contohnya virus dalam komputer. Nah, itu merupakan dari serangan yang bernama malware. Nah, yang kedua ada yang namanya injeksi SQL. Injeksi SQL itu kayak mengambil alih atau meretas kemudi alih suatu sistem dari komputer gitu. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya phishing. PC. Kalau phishing itu kayak mengambil atau mencegah data kita, data informasi kita. Nah, itu dicegah atau dicegat, terus datanya diambil oleh mereka para pengeretas. Dan kalau bisa ya, kalau kita lagi searching itu jangan mengeklik atau mencari link-link yang nggak jelas. Nah, dari situ bisa mencari informasi data diri kita. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, ada 3 kurang lebih, ada malware, ada apa tadi itu yang kedua? Injeksi SQL. SIL. Wah, yang ketiga baru ada phishing, guys. Oke, Mas. Tadi kan ada metode ancaman dari para hacker gitu ya. Terus hal yang harus dilakukan kalau ada ancaman seperti itu, ada nggak sih aplikasi untuk kayak istilahnya itu mencegah dari ancaman tersebut? Kalau untuk aplikasi itu ada ya, kayak aplikasi security. Jadi kayak usaha kita untuk melindungi suatu data yang kita miliki biar tidak bisa diretas oleh orang-orang yang tidak dikenal. Nah, untuk aplikasi tersebut memiliki ada beberapa cara. Yang pertama ada autentifikasi, terus ada otorisasi apa auto kan ya? Kayaknya otorisasi kalau nggak salah. Terus ada apa namanya, enkripsi, terus logging. Nah, dalam autentifikasi itu kayak kita membuat akun dalam aplikasi tersebut, kayak membuat username, kata sandi. Nah, dari situ akan memunculkan suatu kode berupa kayak kode biasa yang dapat dari email gitu, kode yang dari aplikasi tersebut. Terus sidik jari atau wajah biar tidak bisa diretas gitu akunnya, kayak ada pengamanannya gitu loh dalam suatu akun. Biar lebih ketat lagi ya. Nah, tuh. Terus kalau yang kedua itu, kalau misalnya dari cara pertama berhasil, pasti yang kedua akan berhasil juga gitu. Terus kalau misal tadi apa, enkripsi, kalau enkripsi itu untuk memastikan agar data kita tuh aman, tidak bisa dihack atau diretas oleh orang lain. Ya, contohnya kayak WhatsApp ya, itu ada tulisan enkripsi di atas itu ya. Dari WhatsApp juga ada, terus di aplikasi lain juga ada. Terus yang terakhir ada nama, kalau logging ya kayak kita memasukkan akun kita ke dalam aplikasi tersebut, kayak login ulang gitu loh, biar tidak apa namanya, dihack. Kan kita kalau misalnya udah masuk, kalau bisa ya di logout lagi gitu. Nah, itu mungkin kayak gitu sih kalau aplikasi, dan di dalamnya ada cara-caranya. Oke, Mas. Jadi untuk cara mengatasi cybercrime atau kejahatan bentuk seperti ini itu gimana? Kalau untuk mengatasinya ya kayak tadi, mendownload aplikasi security, terus mengupgrade perangkat lunak atau mengupgrade komputer. Nah, itu terus ada ganti antivirus kayak misalnya Smartdav dalam komputer itu. Terus ada
menghindari email-email yang tidak jelas. Kalau misalnya mendapatkan email dan itu tidak jelas asalnya dari mana, itu sebisa mungkin dihapus atau tidak usah dibuka gitu loh. Nah, untuk cara yang terakhir tuh kalau nggak salah ada yang namanya menggunakan jaringan wifi yang tidak jelas. Kayak kita nongkrong di suatu tempat, nah di situ ada wifi. Nah, kalau misalnya kita pakai terus keseringan, terus pindah lagi ke wifi yang lain, terus pindah gitu, nah yang kayak seperti wifi yang tidak jelas, nah itu dari situ para pengeretas itu bisa mencegah data kita melalui jaringan wifi. Nah, itu yang namanya disebut metode ancaman dari Denial of Service. Nah, itu jadi gitu untuk mengatasinya. Oke guys, jadi begitulah cara mengatasi cybercrime atau kejahatan cyber. Lanjut, kita akan membahas atau mengulik sedikit tentang masalah cybercrime. Contoh kasusnya itu di BRI yang sedang hangat ini dibincangkan. Kalau untuk BRI itu kan dari Houthi Rock ya, yang mana cyber Israel itu bisa mendeteksi adanya peretasan di perusahaan tersebut, yang mana peretasan tersebut bisa meretas antara lain foto KTP, terus foto laporan nasabah, hingga sampai pajak nasabah. Nah, itu hampir sekitar 460.000 itu diretas oleh para hacker. Nah, dan itu dijual di forum online dengan seharga $7.000 atau sekitar 101 juta. Nah, seperti itu untuk contoh kasus yang sedang hangat itu. Untuk kasus ini ya, yang terjadi pada BRI itu, kalau menurut Mas Takib ada nggak sih kasus yang lebih berbahaya dari kasus ini? Kalau berbahaya itu yaitu tadi BRI, karena mereka yang para pengeretas itu meretas hasil dari peretasannya terus kemudian dijual di forum online. Nah, kalau misalnya yang lain kayak seperti Biorka itu yang mana mengeretas data-data presiden, kemudian Para menteri. terus menelusuri kasusnya Munir. Itu kan kalau menurutku kayak cuma sekedar menginformasi gitu, bahwa dirinya itu bisa untuk meretas suatu masalah yang belum terpecahkan dari gitu. Makanya Biorka itu kayak ada hal baiknya dan ada hal buruknya gitu. Ya, ada di sisi masyarakat juga ada ya. Nah, iya makanya itu. Jadi ya gimana? Begitu pokoknya. Oke Mas Takib, untuk belajar mengenai cyber security itu harus di tempat tertentu nggak sih? Untuk belajar cyber security itu nggak mesti tempat tertentu, asalkan kita tahu teknik dasarnya dalam komputer atau ya kayak cyber gitu loh, kayak seorang cyber. Jadi tahu tekniknya untuk mengatasi hacker itu gimana dalam komputer, terus ya banyak lah pokoknya. Kalau bisa ya kita udah tahu dasarnya gitu dalam komputer lagi itu. Terus kalau ingin bisa mempelajari tentang Cyber lebih dalam. itu, kalau di perkuliahan biasanya itu di teknik komputer. Nah, kalau enggak di sistem informasi. Nah, di situ juga bisa mungkin ya kan. Gitu. Terus untuk manfaat sendiri nih, apa sih manfaat kita mempelajari ilmu cyber security ini? Kalau manfaat kita dalam mempelajari ilmu cyber security itu
ya kita merasa aman, data kita tuh terjaga, terus data-data perusahaan atau data-data mana tuh jadi tidak ada rasa apa cemas gitu loh dalam diri kita untuk data-data yang kita miliki. Oke guys, jadi kalau kalian ingin belajar ilmu cyber itu nggak harus di tempat tertentu. Punya niat dan punya pemahaman sedikit dari tentang ilmu komputer, itu kalian bisa gali lebih dalam secara otodidak lah. Ada banyak buku-buku atau juga kalian punya teman atau saudara yang ahli, kalian bisa bertanya. Dan ingin lebih dalam atau mungkin pengen lebih jelas lagi, kalian bisa masuk ke jurusan apa, Ya, kayak teknik komputer dan sistem informasi. Di situ kalian akan mendapatkan basic untuk menjadi seorang cyber security alias penjaga data. Dan setelah kalian mempelajari itu, nanti kalian akan banyak manfaat, ya kan Mas? Iya. Iya, banyak manfaat untuk melindungi orang. Yang paling penting itu melindungi diri kalian sendiri. Mas Takib ini kan dari jurusan teknik informatika ya. Untuk kedepannya nih, setelah lulus, Mas Takib ada nggak sih keinginan untuk bekerja di mana? Ya mungkin untuk kedepannya setelah lulus dari kuliah saya akan kayak masuk ke suatu perusahaan yang mana di situ untuk sistem keamanannya mungkin sedikit kurang, dan saya akan bukan mengambil alih sih, akan membantu mereka yang bagian pengelolaan data sehingga data itu tidak bocor, tidak mudah bocor, tidak mudah diretas. Nah di situ mungkin saya akan membantu sedikit demi sedikit sehingga kan data itu aman gitu loh, untuk jauh dari para pengeretas. Ya, karena kalau kita amati bersama ya, banyak perusahaan-perusahaan, khususnya pada perusahaan startup kayak shop toko online, itu banyak sering kejadian kebocoran data guys. Jadi Mas Takib ini ingin mengambil posisi atau tempat bekerja itu di bagian keamanan data ya, sehingga nanti perusahaan startup atau Mungkin lebih ke cybernya. cyber, melindungi dari cybercrime. Wah, nggak kerasa ya kita udah mengobrol cukup lama di sini, dan saya ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Takib yang udah berkenan hadir di sini. Dan memberi sedikit edukasi kepada para penonton untuk mengenai ilmu cyber security. Jadi guys gini, ilmu cyber security itu bisa dibilang sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk mempelajari ilmu cyber security itu tidak sulit. Dan untuk kalian nih yang ingin belajar ilmu cyber security, kalian bisa belajar mulai sekarang. Cari referensi dari YouTube, Wikipedia, buku-buku para ahli, dan atau kalian yang masih SMA nih dan bingung pengen kuliah di mana dan tertarik untuk terjun di cyber security, ingin menjadi seorang ahli pengaman data, kalian bisa masuk ke teknik informatika, kemudian bisa juga di sistem informasi. Dan harapan gue ini untuk kalian semua itu, kalian tetap semangat untuk belajar apapun itu. Dan untuk kalian benar-benar untuk topik kali ini, untuk cyber, kalian semangat deh buat ingin menjadi ahli pengaman data. Ada Mas Takib yang mungkin bisa membantu kalian. Ingin tanya banyak hal, bisa menghubungi Mas Takib. Bisa lewat apa Mas? Instagramnya bisa ya? Ya bisa. Instagramnya ada di bawah ini. Kalian bisa follow dia dan DM dia, tanya banyak hal tentang ilmu cyber security kepada dia. And kayaknya kita harus nutup ini Mas.
Dan saya benar-benar ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Takib sekali lagi Sama-sama. setelah datang, dan sehat selalu ya Mas Takib. Sukses kuliahnya, lancar sampai lulus, dapat kerja, terus bisa dapat jodoh yang terbaik. Dan untuk kalian para penonton setia podcast Uhuy, tetap jaga kesehatan kalian, pantengin terus channel podcast Uhuy, dan tentunya bahkan banyak topik-topik menarik yang akan dibahas di sini. Topik Uhuy, bahas sana sini, obrol sana sini, asikin aja.